illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 93 yang 92. Bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu andaikan kok dibaca atau didengarkan atau disampaikan keterangannya, maka akan memberikan barokah dan juga memberikan pembenaran bagi siapapun itu yang mendengar, yang senang, yang bahagia dengan adanya Al-Qur'an. Sekarang ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unsila misla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Waman, dan adapun barang siapapun. Oh, ini apa ya, berarti istifham ya, pertanyaan ya. Waman, dan itu siapa, atau dan adapun siapa. Aila ahadun, artinya tidak ada satupun. Adlamu, yang lebih dolim. Dan siapakah yang lebih dolim? Bahasanya begitu. Mimman, dibandingkan daripada orang-orang iftara, yang membuat siapa man Allahi, kepada Allah, membuat-buat kadiban, dengan kebohongan. Jadi dalam ayat ini, apakah ada yang lebih zalim, lebih tersesat daripada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa daripada orang-orang yang membuat-buat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berbuat kebohongan atas namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berbohong atas nama Nabi. Wong Allah tidak mewajibkan, dia mengatakan wajib. Allah tidak ngaramkan, dia katakan haram. Nabi tidak mewajibkan, dia katakan wajib, dan lain sebagainya. Atau Nabi tidak mengatakan, dia sebutkan bahwasanya Nabi mengatakan. Maka orang-orang yang berbohong, membuat-buat kebohongan seperti itu orang yang termasuk menurut Allah paling dolim kalau di dalam ayat ini. Termasuklah di sini maksudnya yaitu bi'id'a'in nubuwati. Ini lebih parah lagi. Ini di zaman Nabi ya. Dengan mengaku-ngaku sebagai Nabi. Walam yunabba, padahal tidak ada yang mengangkatnya sebagai Nabi. Dan turunannya maksudnya. Ya, kok warasatul anbiya ya. Wong bukan ulama ngaku-ngaku ulama. Wong bukan ustadz kok ngaku-ngaku ustadz. Nah, ya seperti itu. Itu sesuatu yang termasuk dolim yang besar. Itu seperti itu, jangan. Pokoknya kita tidak tahu ya ngomong nggak tahu gitu ya. Atau andaikan kita ingin menyampaikan, ya kita sandarkan kepada ngaji kita atau kitab yang kita ngaji, ulama yang kita ngaji kitabnya. Itu begitu. Au qala, atau mengatakan siapa man uhiya, diwahyukan atau diberikan wahyu, memberikan wahyu siapa Allah ilayya, kepadaku. Walam yuha, dan tidak diberikan wahyu ilaihi, kepada man apa syai'un, sesuatu. Jadi atau ngomong ya kan, aku dapat wahyu dari Allah. Atau bahasa sekarang ya, wah aku mimpi diangkat oleh Allah begini.
Aku sekarang nggak apa-apa maksiat, nah sudah. Aku nggak apa-apa, aku nggak sholat pun nggak apa-apa sekarang, nah sudah, jangan begitu. Nah itu ya, itu termasuk waman adlamu mimmanif taro alallahi kadiban. Ya sudah, kalian ngomong malas sholat ya ngomongnya lagi males gitu, jangan kok aku nggak popo sudah nggak sholat, nah, aku diangkat aja di apa gitu umpamaan. Jangan kesok-sokan gitu, itu nanti menjadi murtad. Nah, itu begitu kalau dalam hukum fikih kemarin ya. Nah, termasuklah masuk di dalam keterangan ayat ini ya seperti itu. Itu. Nuzilat turun apa ayat fi Musailamata di dalam menerangkan tentang masalah Musailamah al-Kadzab. Orang yang di zaman Nabi mengaku-ngaku dia juga sebagai nabi. Itu Musailamah al-Kadzab namanya, julukannya. Julukannya al-Kadzab, tukang pembohong. Ya, sama kalau kita ini lah, tukang bohong ke sana ke sini kan. Oh, akhirnya orang tidak percaya lagi. Ais pembohong orang tuh. Nah, akhirnya kita itu kalau ngomong orang percaya dengan kita tuh 50%. Atau bahasanya kalau orang ngomong kita itu jadi tayo tahidak orang tuh. Nah, bahasanya macam itu jadinya. Ya karena beliau biasa bohong. Informasi itu sering meleset gitu lah. Itu nanti ya golongannya ini Musailamah al-Kadzab, memberikan keterangan atau informasi yang palsu. Wa mimman, nah, dan itu sebagian juga orang-orang qala yang berkata siapa man saungzila akan diturunkan saungzila akan menurunkan siapa saya atau akan dituruni siapa saya mislama kepada seperti turunan atau kitab gitu ya, atau hukum anzala yang sudah menurunkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia ngomong, aku juga ya nanti dapat wahyu, kau percaya terserah, enggak ya terserah lah, seperti itu bahasanya kan. Nah, itu termasuk golongan man adlama, orang yang paling dolim. Wahum adapun mereka itu al-muhtazi'una, orang yang pada memperolok-olok. Maksudnya memperolok-olok di sini diterangkan dalam tafsir Sawi, contoh-contohnya maksudnya orang-orangnya kalau di zaman Nabi itu Ka'ubah bin Abi Mu'id, Abi Jahal, wa adro bihima, dan juga kelompok-kelompok mereka. Wa ma dzakarahu musanifu wa al-masyhur. Adapun yang diterangkan oleh musannif itu yang paling masyhur. Wakila, dan ada suatu pendapat nazalat turun apa ayat fi Abdullah bin Abi Saroh, di nama sahabat yaitu Abdullah bin Abi Saroh. Abdullah bin Abi Saroh ini kalau tidak keliru termasuk orang yang ditugasi Nabi untuk menulis wahyu. Setiap Nabi dapat wahyu, yang termasuk bertugas yaitu Abdullah bin Abi Saroh. Karena ada siapa Abdullah bin Abi Saroh itu mingkata batil wahyi, termasuk golongan yang ditugasi oleh baginda Nabi ketika Nabi mendapat wahyu, ditugasi untuk menulis wahyu. Nah, orang-orang di zaman sahabat dulu, zaman Nabi, yang ditugasi Nabi untuk menulis wahyu, itu namanya katabatul wahyi. Itu orang-orang yang ditugasi mencatat wahyu, ada sendiri. Nah, makalah hingga sampai Al-Quran ini terjaga sampai saat ini. Itu ya, cuman sayangnya ini Abdullah bin Abi Saroh ini termasuk hatta sumartadda, lalu dia termasuk murtad. Nah itu, kenapa begitu? Karena dia keluar dari Islam dan dia berkata wa qala saunzila misluma anzalallah. Ayat kata-kata saunzila mislama anzalallah, menurut pendapat ini itu kata-kata dari Abdullah bin Abi Saroh. Karena dia itu tukang nyatat wahyu, nah, terus dia seenaknya ngomong bahwasanya aku juga ya nanti dikasih wahyu sama Allah. Nah, kan gitu. Padahal tugas dia cuman diperintah oleh Nabi untuk mencatat wahyu. Ya namun baiknya, ya kan,
atau nasib baiknya beliau itu sumaroja lil Islam, dia kembali kepada Islam, fa aslama, lalu dia balik Islam lagi karena membaca syahadat lagi. Nah, masa itu qabla fathil Makkah, sebelum terbukanya kota Mekah, artinya Nabi itu sudah hijrah ke Madinah kira-kira 9 tahun di Madinah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala bimarid dhuhri Dohroni wa qad dakhala fi hukmi hadil ayat. Jadi Nabi itu sudah menerangkan tentang ayat ini. Nah, itu seperti itu. Qalu, berkata siapa golongan mangkola saungsila mislama angsalallah lau nasya'u lakulna mislahada. Nah, sombongnya itu dia. Nah, lau nasya'u, jika kami kok mau ingin, lakulna, maka tentu akan berkata siapa kami mislahada, seperti ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok-sokan bahasanya itu. Walaupun kalau dalam menurut mufassir, kalau menurut Syekh As-Sayuti itu bukan itu tadi, bukan Abdullah ya. Nah, bukan Abdullah tadi, bukan. Walal mu'alif rahimahullah. Walau taro ididzalimuna fi ghamaratil maut. Walau taro, dan andaikan melihat siapa engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, pelan-pelan tuh, santai bae tuh. Baru setengah ayat kok tuh ya. Idzalamu, ketika idzalimuna, tatkala pada dolim siapa man adlama ay al-madkuruna, artinya yang pada diterangkan fi gomaroti ay sakaratil mauti, di dalam berada dalam sakaratnya mati atau menghadapi kematian. Ini Allah bilang kepada baginda Nabi, wahai Muhammad. Nah, itu bahasanya. Ketika mereka dolim, coba tengok ketika nanti dia datang sakaratul maut. Wal malaikatu, dan adapun para malaikat itu basitu, pada memukul siapa para malaikat, aidihim, dengan tangan-tangan mereka, ilaihim, kepada orang-orang yang man adlama tadi. Terus yang ngomong bahwa dia dapat wahyu tadi, bohong tadi, dan orang-orang yang ngomong bahwasanya dia nanti juga bisa membuat Al-Quran. Nah, itu ketika sakaratul maut, wah itu luar biasa malaikat itu. Itu basitu aidihim ilaihim, bidarbi, dengan memukul, wa ta'dibi, dan juga menyiksa. Yaquluna, pada berkata siapa malaikat, lahum, kepada orang man adlama, orang-orang yang dolim tadi, taknifan, dengan kasar. Rupanya perkataannya para malaikat, akhriju, pada mengeluarkanlah kalian semua, angfusakum, kepada nyawa kalian semua, ilaina, untuk kami bawa, linaqbidoha, supaya mengambil, mencabut siapa kami kepada nyawanya tadi, al yauma, di dalam hari ini, tujzauna, dibalas siapa kalian semua, ada balhuni, dengan siksa yang menghinakan. Bima kungtum, bima, sebab sesuatu, kungtum, yang ada siapa kalian semua, ada itu takuluna, pada mengatakan siapa kalian semua, mengatakan Allahi, atas Allah Subhanahu wa taala, atas namanya Allah, ghairul haqqi, yang dengan tidak benar, bid'awan nubuwati, dengan mengaku-ngaku sebagai nabi atau berpura-pura sebagai nabi, wal ihai, dan juga berpura-pura mendapatkan wahyu atau mendapatkan berpura-pura diberi wahyu. Kadiban, padahal dusta. Wa kuntum, dan ada siapa kalian semua, an ayatihi, dari ayat-ayatnya Allah itu, tastakbiruna, pada menyombongkan diri. Ayat tastakbiruna artinya pada menyombongkan diri, anil imani, dari beriman, biha, dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya terangkan ya.
Wal jawabu lau, dan adapun jawabnya lafat lau itu amron, sebagai itu laro'aita amron qadi'an fadi'an, yaitu lafat peristiwa yang fadi'an, yang mengerikan. Ini saya terangkan. Di sini kok ada gomaratul mauti. Di sini kok ada ibaratnya baginda Nabi disuruh nengok orang-orang yang dolim-dolim tadi, ketika malaikat mau mencabut nyawanya sambil disiksa. Nah, ini keterangannya, bahasanya gitu ya. Di sini diterangkan qauluhu al malaikatu basitu aidihim, tuqaddimu, maka didahulukan anal kafira, sesungguhnya orang kafir itu muwakkalun, diwakilkan bihi, bagi orang kafir, apa siapa, sabun 7 orang minal malaikati, dari para malaikat. Nah, kalau kemarin kan kita ngaji kitab Aqidatul Awam, ketika mencabut roh kan khusus malaikat Israel. Nah, dalam tafsir Sawi ini diterangkan khusus orang-orang yang kafir atau orang-orang yang dolim-dolim tadi, itu nanti Allah utuskan kepada mereka ketika nyawanya dicabut, yaitu sebanyak 7 model, bukan 7 orang loh ya, 7 model malaikat, 7 model malaikat tukang menyiksa gitu. Yu'adibunahu inda khuruji rusihihi, yang 7 model malaikat penyiksa tadi itu ditugasi oleh Allah menyiksa orang-orang kafir dan orang-orang dolim tadi ketika keluarnya rohnya. Kenapa begitu? Li'anal kafiro yakrahu liqa Allah, karena orang-orang kafir atau orang-orang yang dolim tadi itu benci atau tidak senang kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena benci bertemu Allah, ya fa'abaruhahu al-khuruja fayahrujuna karhan, maka rohnya tadi nggak mau keluar dari jasadnya, maka lalu para malaikat memaksa rohnya untuk keluar dengan secara paksa, kan gitu. Nah, terus ingkulta, jika kamu mengatakan innal mu'minu yakrahul mautu aidun, loh, orang-orang mukmin kan ya takut juga, nggak seneng juga mati, karena merasa di dunia itu enak, istrinya cantik, hartanya banyak, kawannya banyak, pangkatnya tinggi, kebunnya lebar, dan lain-lain lah pokoknya. Kan takut juga, anggaplah takut, atau tidak seneng mati. Loh, orang mukmin kan nggak seneng mati juga, wahai mufasir. Gitu bahasanya. Maka ujibu, maka menjawab siapa saya, ini berarti Syekh Nawawi ya menjawab, bi anal mu'minu, sesungguhnya orang mukmin, wa in akhabbal hayat, walaupun dia cinta kehidupan, wa karrohal mauta, dan benci kematian, lakin dalika, tetapi keadaan itu qoblal ihtidorihi, sebelum kehadirannya, wa muayanatihi, sebelum hadirnya kematian, wa muayanatihi, dan kenyataannya datangnya kematian, yaitu sesuatu ada yang menyediakan siapa Allah lahu, kepada orang mukmin, minan naimi, dari nikmat-nikmat ada ini yang selama-lamanya. Kenyataannya kan begini, kan tadi kan dijelaskan bahwa kalau orang kafir itu kalau mati tadi kan nggak mau, maka terus dipaksa oleh malaikat supaya rohnya keluar, maka Allah mengutus 7 model malaikat untuk memaksa rohnya keluar, karena dia takut bertemu dengan Allah, benci gitu loh, karena nggak mau mati dia sebenarnya. Karena kalau mati, ketika mengapa nggak mau itu, karena sudah dinampakkan seksa-seksanya besok ketika mulai kematian hingga besok di akhirat. Ya sebenarnya kita sama saja ya, kita terima nggak terima ya sebenarnya kita ya takut mati ya kan, sayang istrinya cantik, apalagi yang belum punya istri ya kan itu. Kalau Ripita ya, apalagi yang belum punya laki, kata Ripita mau kan gitu. Nah itu ya sebenarnya aku belum kok, ya Allah jangan mati dulu, kan tidak seneng kan itu. Kalau yang kaya ya seneng wong hartanya banyak, yang istrinya cantik ya seneng wong istrinya
cantik, yang kebunnya lebar ya seneng, kan gitu, dan lain sebagainya. Nah, kesenangan masing-masing lah kan gitu. Nah kan terus kalau mati macam mana ya kan, nggak bisa ibadah lagi lah bahasanya gitu. Nah, entah ibadah yang macam mana nggak tahu lah. Nah, maka oleh Syekh Nawawi di sini disebutkan, diterangkan, ketika belum hadirnya sakaratul maut, dia nggak seneng orang mukmin itu mati gitu loh. Nah, tidak senang ya kan, itu tadi ninggalkan istri cantik, ninggalkan jabatan yang tinggi ya kan, ninggalkan pengaruh yang banyak, ninggalkan harta yang banyak dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin belum punya anak pengen punya anak, atau mungkin yang belum punya harta pengen punya harta, kan nggak mau mati. Nah, tetapi ketika hadir kematian itu, maka Allah nampakkan ihtidaruhu wa muayanatahu ma'adallahu lahu minan naimi ad-daimi. Jadi ketika orang-orang yang mukmin itu nanti ruhnya mau dicabut, itu Allah nampakkan, ya kan, ketika roh hadir nyabut nyawa, itu Allah nampakkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa kenikmatan-kenikmatan yang selama-lamanya gitu. Umpama dia nyesel kalau mati, wong istriku cantik, ya Allah kok mati ya, dihadirkan bidadari banyak Pak Janis, aman, jadi nggak ingat lagi bidadari dunia. Nah itu, nah tapi jangan pengen mati dulu ya gitu, maksudnya tuh begitu loh gitu. Umpama di dunia kebunnya lebar, baru manen-manennya asik-asiknya, waduh baru asik-asiknya manen kok malah mau mati, yang sedih dia. Nah maka ya Allah hadirkan kesenangan dia tadi apa, yaitu kebun di surga yang sungguh luar biasa, gak payah nanam, dipetik masih panen terus, bahkan gak perlu panen, pengen apa langsung ada di hadapannya itu, dan lain sebagainya keinginannya kan gitu. Umpama nyesel hidup ini belum punya mobil, ya Allah kok mati ya umpama, ya nanti dihadirkan buruk apa ya kan, yang membuat hatinya bahagia atas nikmat selama-lamanya yang Allah nampakkan, nggak seneng lagi. Itu Pak Janis ya begitu. Wah istriku lagi cinta-cintanya ya Pak, nah, malah mati umpama, tapi jangan dulu Pak Janis, untuk contoh Pak Janis untuk contoh terus kok kan gitu. Nah, kalau mati nanti mana yang untuk contoh, lalu Alif Rahimahullah itu contoh lainnya tuh belum tepat gitu. Kalau contohnya Pak Janis pas gitu. Lalu Alif Rahimahullah ya itu, ya Allah istriku lagi sayang-sayangnya kok ditinggal ketika sayangnya, umpama lagunya kan gitu kata Pak Janis. Nggak apa-apa, nanti Allah hadirkan bidadari yang menik-menik, yang macam kemarin dulu, wah halus lembut ya kan. Orang ngentutan, nggak minta belanja, nggak iri dengki, Pak Janis nak ngambil berapa boleh kan gitu. Beda dengan yang bidadari di dunia kan gitu. Baru rasan-rasan kena keplok sama manci kan gitu. Baru rasan-rasan dek, umpama istriku dua ya. Sudah dipukul sama pakai panci kan gitu. Nah, kalau ketika hadir maut itu, hadir kematian, itu Allah siapkan kenikmatan-kenikmatan yang disenanginya. Nah, itu begitu. Intinya itu. Karena kesenangan orang macam-macam itu dewek-dewek. Nah, disiapi oleh Allah yang membuat dia tadi enggan mati tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, percontohannya ya tadi, kok senangnya istri ya kan, disiapi sama Allah istri yang cantik, banyak pula, nggak belanjani pula, nggak cerewet pula. Nah, kan itu menangnya nggak cerewet dulu kan itu. Kok kebunnya lebar ya disiapi oleh Allah kebun yang lebar dan lain sebagainya. Cari contoh-contoh sendiri itu. Sudah paham ya, maksudnya orang mukmin kok ya takut juga kalau mati kan gitu. Nah takutnya tuh sebelum mati, tapi kalau kematian itu nanti hadir, hilang ketakutan itu, karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang nanti kita tuh ridho. Makanya di Quran itu radiyatam
mardiyah. Ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka memakai ayat itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, irji'i kembalilah engkau ila rabbiki kepada Tuhanmu. Ila rabbiki radiyatan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan itu ayatnya. Radiyatan, dia ya rela. Rela apa yang dinampakkan Allah tadi, rela dengan apa yang dijanjikan Allah. Allah juga rela atas yang dia sudah rela tadi. Nah, maka dimasukkan termasuk hamba-hambanya Allah, diakui Allah sebagai hambanya. Karena sudah diakui sebagai hambanya, ya baru wadkhuli jannati, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk begitu. Amin Allahumma amin, gitu ya. Maka itu terusannya. Wa amma idza syahada dzalika hanat alaihi dunya. Maka ketika nampak yang dijanjikan Allah itu surga dan kenikmatannya yang selama-lamanya, maka di pandangannya, di pikirannya hina dunia itu jadinya. Contoh Pak Janis yang lagi dicintai istrinya tadi, lagi sayang-sayangnya kok tak tinggal. Ya nanti jadi hina, pikirannya lebih elok itu bidadari, cantik, banyak ya kan, ndak kentutan, nggak nggak minta belanja, jadi rela gitu. Maka menjadi wa ahabbal maut, dan jika juga dia cinta atau senang ketika datangnya kematian, waliko illahi, dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal kafiru fa inda khuruji ruhihi khina yushahidu ma'addalahu min anal adabi daimi yasdadu karohatan fil maut. Nah, adapun orang yang kafir, maka ketika rohnya keluar, dia melihat, menyaksikan apa yang disiapkan oleh Allah, yang dijanjikan Allah, kenyataannya dari siksa yang selama-lamanya, mati tidak disiksa terus. Nah itu, sumasdadu kurhatan, maka lalu bertambah benci, bertambah tidak ingin fil mauti, di dalam kematian. Wa ala dzalika yahmilu ma warada man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Maka ada riwayat bahwasanya orang yang kok cinta kepada Allah, maka dia juga cinta andaikan kok bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man karoha liqa Allah karohallahu liqa'ahu. Orang kok benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Itulah cerita Nabi Ibrahim ketika mau diambil nyawanya, kan agak aneh kan gitu. Nah, ketika didatangi malaikat maut, Nabi Ibrahim itu kan ngomong, apakah engkau silaturahmi atau ingin mencabut nyawaku, kan gitu. Saat itu kasih menyabut nyawamu wahai Nabi Ibrahim. Nah, dia agak benci. Mosok katanya, ngomong, sampaikan kepada Allah, mosok kekasih kok mematikan kekasihnya, kan gitu. Mosok kekasih kok mematikan atau membunuh kekasihnya, kan gitu. Sowanian sama Allah. Nah, malaikat maut tadi. Oh, Ibrahim bilang gitu ya, Kat. Iya ya Allah. Nah, sudah sampaikan. Kekasih mana yang ingin ketemu kekasihnya kok tidak senang? Ngomong begitu. Nah, Nabi Ibrahim, Allah bilang, kekasih model apa? Ingin ketemu kekasih kok tidak mau. Oh, Allah bilang gitu ya. Iya. Oh iya, cabut. Nah, kan gitu bahasanya. Nah, masuklah ke dalam ayat ini. Nah, gitu seperti itu bahasanya ya. Nah, sudah panjang lebarnya besok wae. Lagi dapat dikit lagi ayatnya macam kemarinnya gitu. Ayat tastakbiruna anil imani, artinya apa itu namanya? Menyombongkan diri anil imani, dari beriman kepada Allah. Biha jawabun law ra'aita amrun qati'an, sudah tadi ya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah
wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum sufa'aukum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun wa laqad ji'tumuna. Wa yuqalu, dan dikatakan lahum kepada man adlamu idza bu'isu, ketika dibangkitkan siapa orang-orang yang dolim tadi, laqad ji'tumuna, sudah benar-benar datang siapa kalian semua kepada kami furoda, dalam keadaan sendirian. Ay mungfaridina, artinya pada terpisah anil ahli, dari keluarganya, wal mali, dan hartanya, wal waladi, dan juga anak-anaknya. Ingat kowe orang-orang yang dolim, kamu itu besok akan kembali kepadaku, artinya kembali kepada Allah sendirian. Nggak bisa mengandalkan keluarganya, nggak bisa mengandalkan hartanya, wong sudah mati. Nggak bisa mengandalkan anaknya, biar anaknya jenderal, anaknya mati juga, nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Nggak bisa, kalau dia mati terus ngajak kawan, nggak mau, nggak ada yang mau. Pak Eno gelem, mau ada orang mati disuruh ngawanin gitu, dikubur situ, mau? Ora gelem toh. Enggak upaya bojone, Pak. Gelem. Enggak mau ya. Lalu alif rahim, untuk apa mau dikubur juga kok, kan gitu. Maksudnya begitu. Semuanya siapapun itu nanti akan datang kepada Allah dalam keadaan sendirian. Maka harus latihan dari sekarang. Jangan terbiasa mengandalkan orang tua, jangan terbiasa mengandalkan anak, jangan terbiasa mengandalkan harta. Yang semua itu adalah fasilitas untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk andalan, bukan untuk menyombongkan diri, gitu maksudnya. Kama khalaqna, seperti menciptakan siapa kami kum kepada kalian semua, awala marrotin, di awal kejadian. Awal kejadian itu kayak apa? Ay khufatun, artinya telanjang bulat. Khufatun urratun, khufatun urratun gitu. Khufatu urratin, dalam keadaan telanjang bulat. Guzalan, dan juga belum disunat. Ada yang lahir langsung sunat. Kalau Pak Sekdes lahir langsung sunat. Iya toh. Dulu Pak Sekdes lahir langsung sunat pada tuh. Enggak ya? Enggak Pak Sekdes. Berarti telanjang bulat terus belum disunat gitu. Entah kalau Pak Topik lahir langsung sunat. Kalau keterangannya lahir belum sunat, keterangannya. Entah kalau ada kelainan kan. Kalau Pak Topik lahir kok sudah sunat, ya udah tahu kan gitu. Wong nggak nampak juga ya kan itu. Nah, artinya itu kita lahir macam bayi itu loh, bayi kan telanjang bulat, belum disunat, dan lain sebagainya. Wa taraktum, dan meninggalkan siapa kalian semua kepada segala sesuatu khawalna, yang memberikan siapa kami, yang mengelilingkan, arti aslinya ya. Artinya memberikan di sekelilingmu dulu. Ya, di sekelilingmu. Memberikan siapa kami di sekelilingmu kum kepada kalian semua. Ayatoina, artinya memberikan siapa kami kum kepada kalian semua, minal amwali, baik dari kenyataan contohnya dari harta benda. Waro'a dhuhurikum, yang menjadikan yang kami berikan, waro'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian semua. Fit dunya, di dalam dunia ini, bi ghairi ikhtiyarikum, dengan tanpa bisa mempunyai pilihan. Kalau sudah mati, nggak punya pilihan lagi, nggak bisa ngomong, tergantung yang hidup. Nah dikubur miring kanan, miring kiri, nah, ya kan? Nah dikubur, nah itu terserah yang hidup. Karena kita yang mati sudah tidak punya pilihan lagi. Harta, tahta, wanita, ya kan? Semuanya menjadi di punggung belakang punggung kita. Artinya kita tinggalkan. Itu. Wa yuqalu, dan dikatakan lahum bagi mereka
taubihan sebagai cemoohan. Manaro ma'akum sufa'akum, manaro tidak melihat siapa kami ma'akum beserta kalian semua, sufa'akum kepada pemberi pertolongan kalian semua. Ayil asnamu artinya para berhala-berhala. Ini saya terangkan dulu masalah khuffatu urrotin guzalan. Dalam ini ya, mana khuffatu urrotin ayat badalika ingdal hisabi artinya maksudnya kita nanti dibalikkan seperti bayi lagi, itu yaitu ketika nanti di yaumul hisab. Fala yungfa, maka tidak dinafikan anahum sesungguhnya mereka yang rujuna minal kuburi, kita itu semua nanti akan bangun keluar dari kubur bil akfani, masih memakai kafan-kafan. Aslinya besok itu ya, kita kan ketika meninggal dikafani, maka ketika kita keluar dari kuburan besok dibangkitkan, itu juga memakai kafan. Tetapi wa idza khusiru wa danat samsu minar ru'usi minar roksi tato yarot al akfan. Nah, jadi setelah kita dibangkitkan memakai kafan tadi, ada yang sudah lapuk-lapuk lah, ya kan, kafannya. Ada yang masih utuh lah, ada yang masih campur tanah lah. Nah, ketika nanti digumpulkan, terus matahari itu mendekat di dekat kepala, maka kafan kita itu akan terbang atau terbakar sendiri, maka menjadi telanjang bulat. Nah, itu begitu kesempatan besok Pak Topik ya. Nah, untuk bebas melihat. Kalau sempat pula ya kan. Kalau mu'alif rahimahullah, matahari sekepala kok Pak Topik. Sekilan, sejengkal dari kepala. Apa nak ngurus itu Pak Topik? Wong sekarang sekian juta triliun jengkal wah panas rian gitu. Nah, itu kalau mu'alif rahimah, apalagi kok besok seperti itu. Jadi tidak ngurus dirinya sendirilah lagi, walaupun nanti ada golongan-golongan yang nanti Allah kecualikan, beliau-beliau nanti memakai pakaian, termasuk para nabi, keluarganya nabi, para wali dan lain sebagainya. Besok ketemu kita. Nah itu ya, kalau mu'alif rahimahullah. Qauluhu gusalan bidamitan fasukunil mamasal aksal kakamril amroi. Nah, sudah itu. Terus, nah itu tadi keterangan tentang masalah kuffatan urotan guzalan ya itu. Terus kata-kata anilai wada maratibun al khilafi, kata-kata wa yuqalu lahum taubihan. Jadi bahwasanya besok tuh Allah itu akan juga mencemooh bahwasanya siapa sih yang bisa menolong itu, ikhtilafa fi ta'yinil qaili faqila Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dikatakan yang mengatakan kepada kita, ada yang mengatakan besok, yang mengatakan itu Allah langsung. Wakila al malaikatu, ada juga yang berpendapat bahwa yang ngomong itu para malaikat, tarjamanan sebagai penerjemah anilai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa damaratibun alal khilafi hal Allah yukalimuhum Allah. Ini sudah menjadi perdebatan dari para ulama dulu, bahwa apakah nanti Allah langsung yang berbicara kepada makhluknya ketika yaumul ba'as, atau yang berkata kepada makhluknya itu adalah para malaikat yang menerjemahkan dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda pendapat para ulama ya itu. Qala mu'allif rahimahullah. Jadi di sini dilecehkan oleh Allah, kita itu besok kalau kok yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau beriman, mana dulu yang kamu andalkan? Nah, bahasanya begitu loh. Mana sih dulu yang kalian andalkan hingga kamu lari dariku? Nah, kamu membela-belai makhluk tadi. Nah, dan kamu lari dariku. Perintah makhluk mangkat, perintah Allah ndak mangkat. Dipanggil makhluk berangkat, dipanggil Allah engko dhisik. Nah, itu. Nah, Pak Depaino kerja siap. Bareng dipanggil Mas, Allahu Akbar, engko sik Mas Nora. Beda ya itu maksudnya. Nah, kurang, tapi bukan yang itu loh Pak De. Ini yang dimaksud tuh berhala, bukan itu.
Jadi ini kok masuk ke situ ya entah nanti kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau dipanggil sama Pak Kades, Bupati, siap. Nah, kalau dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko dhisik ya Allah, tanggung. Nah, kan gitu. Alladzi za'amtum yang alladzina yaitu para sufa'a atau menurutmu itu bisa menolongmu, entah bosnya, entah siapanya tadi ya kan, hingga meninggalkan perintahnya Allah tadi. Za'amtum yang menyangka siapa kalian semua annahum sesungguhnya mereka para sufa'a atau para yang bisa, menurutmu bisa menolongmu, annahum itu fikum di antara kalian semua. Perasaan kita, bos kita, toke kita, pemimpin kita, atasan kita, atau orang-orang yang kita cintai, perasaan kita itu besok bisa menolong kita. Lah ternyata tidak bisa. Maka kata-katanya wa yuqalu lahum taubihan, maka dikatakan kepada mereka, mana roma'akum. Aku tidak melihat ma'akum sufa'akum, aku enggak melihat kawan-kawanmu yang atau orang-orang yang kamu banggakan ketika di dunia. Ternyata juga nggak bisa nolong dirimu. Efi istiqqa ibadatikum artinya di dalam berhaknya engkau patuhi. Surokaun artinya yang engkau sekutukan atau engkau padankan lillahi kepada Allah. Lakot takoto maka sudah benar-benar terputus bainakum di antara kalian semua. Wasolakum artinya pertalian kalian semua. Tasatat artinya tercerai-berai. Apa jam hukum persatuan kalian semua. Wa fi qiraatin dan di dalam bacaan yang lain binasbi dengan dibaca nasab dorfun sebagian dorof. Wasolakum artinya pertalian atau sambungan bainakum di antara kalian semua. Wadalla angkum ma kuntum tas'umun wadalla dan ternyata sesat aidhaba artinya hilang angkum dari kalian semua apa mas segala sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua ada itu tas'umuna pada menganggap siapa kalian semua fit dunya di dalam dunia ini kenyataannya min safa'atiha dari bisa menolongnya orang-orang yang engkau anggap penting. Nah itu seperti itu. Jadi di dunia ini segala sesuatu yang kita anggap penting terkadang tidak bisa menolong kita besok di hari yaumul ba'as atau hari kiamat. Ternyata yang bisa menolong kita ya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan panggilannya Allah daripada panggilan yang lainnya. Andaikan mengikuti panggilan selain Allah itu ya karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak nurut panggilan orang tua ya karena Allah dan Rasul perintah. Orang kok mengikuti perintahnya pemimpin ya karena Allah dan Rasul perintah dan lain sebagainya. Nah, yang tidak seperti itu ternyata tidak ada manfaatnya bagi kita besok di akhirat. Yang perasaan kita kerja terus atau nanti dapat disayang tokenya, ngomong kan? Dan ternyata tokenya yang nggak bisa nyafaati besok di hari kiamat. Anaknya yang kita andalkan, aku sekolah kan tinggi, nah, bisa biar besok bisa nolong orang tua. Lah ternyata orang tuanya belum mati sudah nyusai, apalagi orang tuanya mati. Aku kerja betul-betul biar hartaku banyak nanti untuk anak cucuku. Lah ternyata terkadang belum sampai anak cucu sudah habis atau sampai ke anak cucu rupanya tidak ada gunanya untuk dirinya, malah menjadikan anak cucunya karena banyak harta tadi menjadikan dirinya tersiksa karena digunakan oleh anak cucunya yang tidak baik. Seperti yang keterangan kemarin loh. Kita ngaji kitab apa? Nashihul Ibad. Apalagi kok pelit kemarin ya. Wah tambah sengsara kemarin tuh. Kan gitu. Innallaha sesungguhnya Allah itu falikul habbi. Oh ayat lain ya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy.
Dzalikumullahu fa anna tufakun. Innallaha sesungguhnya Allah itu faliku, zat yang menumbuhkan. Afsyaku artinya yang memecah al-habba kepada butiran benih, anin nabati dari tumbuh-tumbuhan. Wan nawa dan juga biji-bijian, anin nakhli dari korma. Yukhriju menghidupkan atau mengeluarkan siapa Allah al-khayya kepada yang hidup minal mayyiti dari kematian. Kal insani seperti manusia, wa ta'iri dan juga burung-burung, minan nutfati dari mani, wal baydoti dan juga burung-burung dari telur. Maksudnya gini, mani itu seolah-olah kan tidak hidup, wong diem wae. Nah, hidup kan macam kita seolah-olah pandangan kita ya kan. Nah itu, atau telur kan diem, perasaan kan nggak, belum apa-apa. Nah setelah telur dingerami baru nanti netas, nah baru perasaan kita menjadi hidup kan gitu. Wal muradu bil hayyi ay kullu ma yamunnu ya namu. Artinya yang dimaksud hidup di sini setiap yang tidur. Karena ada apa kuluma itu daruhin aula, baik itu punya roh ataupun tidak. Kal hayawani wan nabati, dan seperti hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Wabil mayiti dan dimaksud dengan mayit atau mati atau diam itu malayanamu, artinya yang tidak tidur. Karena ada siapa mayit aslu adanya itu daruhin mempunyai roh amla ataupun tidak. Jadi kanutfati seperti nutfah wal hubi dan juga biji-bijian. Tahu tuh samai tus miyatun nabati dinamakan tumbuh-tumbuhan itu khayyan menjadi hidup, majazin sebagai majas. Seolah-olah itu hidup gitu loh. Kan biji itu diem baik. Tapi ketika ditumbuhkan oleh Allah seolah-olah menjadi hidup. Telur itu kan diem baik. Tapi nanti kalau dierami oleh ayam terus menetas seolah-olah ayam itu menjadi hidup. Nah, terus ada pertanyaan, Pak dulu mana ayam dengan telur? Nah, nanti saja bahas dewek itu ya. Jangan bahas di sini, nanti nggak selesai pula ya kan itu. Walal mu'alif rahimah. Maksudnya gitu. Maksudnya Allah menghidupkan dari, bisa menghidupkan dari yang mati. Contoh telur asalnya diem wae bisa nanti netas. Biji yang diem wae nanti bisa lama-lama ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa muhriju dan mengeluarkan siapa Allah al-mayyiti kepada kematian. Dicontohkan di sini an-nutfatu yaitu nutfah atau mani, wal bidoti dan juga telur. Minal hayyi dari yang hidup. Terkadang nutfah ya enggak jadi bayi, atau telur terkadang ya enggak netas. Karena sudah didadar dulu sama Pak Pangat kan, nggak jadi netas lah dia gitu. Dzalikum termasuk nggak jadi netasnya gara-gara didadar sama Pak Pangat, digoreng maksudnya gitu. Atau untuk jamu, untuk Pak Topik mau kan gitu, jamu kan gitu, kan nggak jadi netas dia, netasnya beda ke Pak Topik netasnya kan gitu. Dzalikum adapun itu semua ayal faliku artinya penciptaan, Allah yang menciptakan, itu al-mukhriju yang mengeluarkan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata semua itu adalah yang membuat seperti itu, yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati, telur jadi netas, biji jadi tumbuhan tadi, itu ternyata yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anna maka mengapa tukfakuna pada berpaling siapa kalian semua loh. Seperti itu kekuasaan Allah, kok sampai kita tidak tahu. Nah, seperti itu kekuasaannya Allah, kok sampai kita tidak tahu. Fa'anna tukfakun, mengapa kok engkau berpaling, kok enggak ingat yang seperti itu, yang telur kok bisa dirami jadi ayam atau unggas tadi, yang mani kok jadi manusia, apalagi pas lupa Pak Pangat ya, malah jadi itu katanya gitu. Lalu alif rahimahullah, nah, itu bahasanya siapa lah lupa saya kan gitu.
Apa Pak Sekdes itu kemarin? Kalau lupa jadi, kalau jadi lupa kan gitu kemarin. Fakaifa tusrafuna, fakaifa maka bagaimana tusrafuna, tasrifuna pada berpaling siapa kalian semua anil imani dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'qiyami burhani beserta nyatanya atau bukti yang nyata itu. Beserta bukti yang nyata. Falikul isbah wajailul laili sakanau wassamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Faliku, adapun Allah itu zat yang menyingsingkan atau membuka atau memecah al-isbahi kepada pagi. Masdarun sebagai masdar bermakna subuhi dengan maknanya subuh. Asbah itu masdar, sobaha yusbihu isbahan gitu. Aisyakun artinya yang menyingsingkan. Amudu subuhi kepada cahayanya subuh. Wawa adapun yang disebut subuh itu awaluma, awal perkara atau sesuatu ya bedu yang nampak min nurin nahari dari cahayanya siang. Anidul mati dari kegelapan, anidul mati laili dari kegelapannya malam. Wajailu dan Allah itu zat yang menjadikan al-lail ya, al-laili, wajailu laili dan Allah itu zat yang menjadikan malam sakanan untuk ketenangan atau diam atau istirahat atau tengok-tengok. Sakanan itu sukun, tahu sukun? Sukun itu loh, sukun buah bulat. Kalau sukun yang Pak Topik ngaji mati, artinya diem baik, dia nggak bisa bergerak, hurufnya tidak bisa bergerak. Nah, itu namanya sukun atau sakanan, artinya istirahat atau diam, itu artinya. Jadi besok kalau ditanya alif ba sukun fathah ab, baknya disukun, baknya didiamkan, nah tidak dikasih harokat atau dimatikan. Nah, itu artinya begitu. Sukun itu artinya diem atau bertempat tinggal atau tengok-tengok. Taskunu artinya diem siapa kalian semua diam fihi di dalam malam siapa al-khalqu makhluk minat ta'abi dari kepenatan atau kepayahan. Jadi malam hari itu untuk santai sambil duduk, ngaji, zikir, sholat, bercengkrama dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu kalau siang untuk kerja umumnya maksudnya, ya ada yang kerja malam ya. Wassamsa wal qamara husbana wassamsa dan juga matahari wal qamara dan juga rembulan binasbi dengan nasab atfan sebagai atop ala makhalil laili atas mahalnya lafadz lail. Husbanan untuk menghitung. Matahari dan rembulan itu salah satu gunanya untuk menghitung. Itu. Matahari beneran itu loh. Yang ketika dia muncul kita cuekin, kita tinggal tidur loh. Nah itu matahari itu maksudnya. Walal mu'alif rahimahullah. Ya rembulan betul itu. Yang andaikan dia muncul mah kita tinggal gaple itu. Nah itu rembulan itu maksudnya. Walal mu'alif rahimahullah. Husbanan hisaban artinya untuk menghitung. Li'auqatin untuk waktu-waktu. Au ba'in au ya'in atau ya au ba'in atau ba' mahdhufun yang dibuang wawa khalun wawa adapun husbanan itu khalun sebagai khal min muqaddari dari kata yang dikira-kirakan bihusban gitu maksudnya. Bijriya ya jriyani artinya beredar apa matahari dan rembulan kama fi ayati rahmani seperti di ayat Ar-Rahman. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika adapun demikian yang diterangkan tadi dari mulai apa tadi? Man adlama dari Mukhrijul Haya ya. Itu dari ini innallaha falikul habbi wan nawa itu. Nah, itu semua dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika adapun itu semua dari mulai yang menghidupkan kematian, mematikan kehidupan dan juga
memperjalankan membuat siang dan malam tadi itu takdirul azizi, ketentuannya dat yang maha perkasa, fi mulkihi di dalam kerajaannya, al alimi dan juga dat yang sangat mengetahui bi khalqihi dengan seluk beluk makhluknya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.